Aku menikah dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki remaja yang sudah berusia 15 tahun waktu itu. Janda itu namanya Ranti. Sebenarnya masih berusia 34 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Ranti dulunya menikah dengan suami pertamanya pada saat usianya masih 18 tahun. Dia dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang juragan tua yang kaya demi melunasi hutang orang tuanya. Tentu saja Ranti hanyalah istri simpanan juragan tua tersebut. Dan sebagai istri simpanan, Ranti tidak mendapatkan warisan apapun untuk anaknya ketika akhirnya juragan tua itu meninggal setelah 7 tahun mereka menikah. Sejak saat itu Ranti pun hidup menjanda. Dia berusaha membesarkan anaknya sendirian. Kedua orang tuanya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya kami pun dipertemukan. Kami bertemu tak sengaja di laundry tempat Ranti bekerja. Aku memang sudah menjadi langganan di laundry tersebut sejak lama. Dari perkenalanku dengan Ranti tersebut, kami jadi sering ngobrol dan menjadi kian dekat. Dan aku pun memutuskan untuk menikahi Ranti, meski keluargaku banyak yang menentangnya. Karena Ranti yang seorang janda dan juga sudah punya seorang putra. Pernikahan kami pun berlangsung dengan sangat sederhana. Dan dari situlah kisahku bersama anak tiriku yang tampan itu dimulai. Bagaimanakah keseruan kisah ini? Silahkan simak sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala dukungan, masukan, saran, dan motivasinya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami. Dan tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Namaku Darwis. Saat ini usiaku sudah 39 tahun. Dan sudah 3 tahun aku menikah dengan Ranti, janda cantik yang memiliki seorang putra bernama Raka. Raka sekarang memang sudah besar. Dia sudah berusia 18 tahun dan sudah mulai kuliah. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sedikit pendiam dan juga sopan. Raka
juga tumbuh sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan. Sepertinya dia menuruni kecantikan wajah ibunya. Postur tubuh Raka juga sangat kekar dan gagah. Awalnya, aku menganggap Raka hanya sebagai anak tiriku. Aku berusaha menyayanginya seperti anakku sendiri. Apalagi pernikahanku dengan Ranti juga belum dikaruniai anak. Namun semakin Raka tumbuh dewasa, aku mulai merasa tertarik padanya. Aku menyukainya. Aku mengaguminya, bahkan mungkin aku telah jatuh cinta padanya. Aku memang punya masa lalu yang sedikit gelap. Aku tumbuh tidak seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya. Aku tumbuh dengan perasaan suka kepada sesama jenis. Karena itu juga aku jadi sedikit terlambat untuk menikah. Secara ekonomi, kehidupanku memang cukup mapan. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki dan sudah lama menikah. Bahkan sudah mempunyai 3 orang anak saat ini. Adikku perempuan juga sudah lama menikah dan juga sudah mempunyai 2 orang anak. Sebagai seorang laki-laki yang tumbuh dengan perasaan suka kepada sesama jenis, aku memang tidak pernah pacaran dengan perempuan. Aku justru sering menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Aku pernah pacaran beberapa kali dengan laki-laki yang aku suka. Meskipun pada akhirnya hubungan percintaanku selalu kandas. Karena hubungan seperti itu memang tidak akan pernah bertahan lama. Sampai akhirnya aku bertemu Ranti. Sebenarnya aku tidak punya perasaan spesial untuk Ranti. Hanya saja aku merasa prihatin mendengar semua kisah tentang perjalanan hidupnya. Aku menjadi simpati padanya yang membuat kami akhirnya dekat. Aku pun memutuskan untuk menikahi Ranti. Selain karena kasihan, aku juga butuh status. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, aku memang sudah lama dituntut oleh keluargaku untuk segera menikah. Dan pilihanku jatuh pada Ranti, yang pada awalnya ditentang oleh keluargaku. Karena menurut mereka, aku masih bisa mendapatkan seorang gadis. Tapi aku tetap bertekad menikahi Ranti. Selain karena aku ingin mengangkat derajat hidupnya, aku juga yakin Ranti adalah wanita yang baik dan penuh pengertian. Hari-hari berlalu, aku mencoba menjalani kehidupanku sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang suami bagi Ranti, dan menjadi seorang ayah tiri bagi Raka. Aku memang sudah sangat dekat dengan Raka. Sebagai seseorang yang telah lama kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya, Raka memang dengan begitu mudah menyambut kedatanganku dalam kehidupannya. Aku memang menyayangi Raka dan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Namun, perasaan cinta yang tumbuh di hatiku untuknya akhir-akhir ini justru membuatku semakin tersiksa. Bayangan Raka selalu menghiasi fantasiku setiap malam. Hal yang sudah sangat lama tidak aku rasakan. Setidaknya sejak aku memutuskan menikah dengan Ranti.
Keinginan untuk bisa memiliki Raka tumbuh begitu besar di hatiku. Aku sudah bertekad untuk bisa mendapatkannya walau dengan cara apapun. Mau liburan kemana kali ini kah? Tanyaku pada suatu pagi. Kami hanya berdua di rumah, Ranti sedang pergi ke pasar. Sekarang memang sedang musim liburan. Biasanya, setiap kali musim liburan datang, kami bertiga, aku, Raka, dan Ranti, biasanya pergi berliburan selama beberapa hari ke daerah-daerah yang belum pernah kami datangi. Hal itu sudah menjadi rutinitas tahunan bagi kami. Terserah Om Darwis aja, ucap Raka ringan. Raka memang selalu memanggilku Om, dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Yang penting Raka bisa menerima kehadiranku dalam hidupnya. Bagaimana kalau kali ini kita liburannya khusus laki-laki aja? Tanyaku menawarkan. Maksudnya Om? Raka balik bertanya. Iya, kali ini kita liburannya berdua aja. Jelasku ringan. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanya Raka lagi. Ibumu sepertinya kali ini nggak bisa ikut. Jawabku lagi. Kenapa? Raka bertanya lagi. Karena sebentar lagi kamu bakalan punya adik. Jawabku. Maksud Om, ibu sedang hamil sekarang? Tanya Raka. Aku hanya mengangguk ringan menjawab pertanyaan Raka barusan. Ranti memang sedang hamil sekarang. Usia kandungannya baru sekitar 6 minggu. Dan itu bisa menjadi alasan utama bagiku untuk tidak mengajak Ranti berliburan. Jadi kalau ibu nggak ikut, ibu tinggal sendirianlah di rumah, ucap Raka kemudian. Iya, tapi kan ada pembantu di rumah ini untuk menemani ibu kamu. Lagi pula kita perginya hanya beberapa hari kok. Jelasku ringan. Terserah Om Darwis aja. Raka ngikut ajalah Om. Yang penting tahun ini Raka bisa liburan. Balas Raka yang membuat aku bersorak senang di dalam hati. Setidaknya jika aku hanya pergi berdua bersama Raka, aku jadi punya kesempatan untuk mendekatinya. Aku harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Aku harus bisa mendapatkan Raka. Bagaimanakah keseruan kisahku bersama Raka, sang anak tiriku tersebut, saat kami akhirnya pergi berliburan berdua? Mampukah aku menaklukkan Raka? Atau justru sebaliknya, aku akan kehilangan dia selamanya? Simak kisah selanjutnya di part berikutnya di channel ini ya. Atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.